Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Fatayat, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa memperingati Hari Santri dengan tema peran ulama dan santri dalam menjaga eksistensi. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Ketua PAC Fatayat Beji, sahabat Arafah SHU, dan Bapak Ilyas Mukti selaku Sekretaris NU Beji. Juga tidak ketinggalan pula yang terhormat Kiai Haji Ahmad Rifai yang telah hadir di tengah-tengah kita. Baik sahabat-sahabat Fatayat, marilah kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga kita semuanya mendapatkan berkahnya. Bila hadiniyah niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Langsung saja mungkin untuk narasumber yang pertama yaitu Bapak Ilyas Mukti. Bapak Ilyas, kita tahu bahwa Hari Santri itu merupakan jasa-jasa ulama, mengenang jasa-jasa beliau serta para santri yang ikut serta mempertahankan kemerdekaan dan merebut kemerdekaan. Sebetulnya apa kontribusi ulama ini kepada santri untuk memberikan spirit mencintai tanah air dan juga peran ulama di dalam merebut kemerdekaan serta mempertahankan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalam ba'du. Yang kami hormati Romo Kiai Haji Ahmad Rifai, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Tolam 2 Bangli, Ketua Fatayat Ibu Arafah SHU, Sekretaris Ketua Dunia SPD, MPD, dan segenap sahabat-sahabat Fatayat dan pemirsa yang kami hormati. Berbicara tentang santri, memang kita tidak pernah ada selesai, karena memang santri itu selalu punya inovasi dan hal-hal yang luar biasa. Ketika kita berbicara tentang peran para ulama, peran para kiai di dalam menumbuhkan spirit nasionalisme kepada para santri, terutama di dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia ini, maka kita tidak bisa lepas dari sejarah berdirinya bangsa ini. Kita ketahui bersama, meskipun pada era Orde Baru sejarah itu sempat terhapus, tetapi banyak saksi sejarah yang telah menulis sendiri ataupun menyatakan bahwasanya peran Nahdlatul Ulama, peran kiai yang ada dalam wadah Nahdlatul Ulama itu sangat besar kontribusinya di dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia ini. Secara singkat saja kita ketahui bersama, para kiai sebelum mendirikan Nahdlatul Ulama pada tahun 1916, saat itu Kiai Wahab Hasbullah sudah mendirikan apa yang namanya Nahdlatul Wathon. Itu sudah bisa kita tebak arahnya kemana. Ternyata para kiai itu punya pandangan yang luar biasa terhadap kemerdekaan. Pada saat itu Indonesia belum merdeka. Pada tahun 1918 beliau mendirikan yang namanya Nahdlatul Tujjar, kebangkitan para pedagang. Karena memang saat itu Nusantara ini dikuasai oleh para kolonial Belanda itu. Pada tahun 1918 pun juga beliau mendirikan yang namanya Taswirul Afkar bersama beberapa kiai yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya
kontribusi para ulama-ulama kita sangat luar biasa untuk merebut kemerdekaan negara kita ini. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya Indonesia ini, NU itu tidak ikut berperan, kiai dan santri itu hanya kecil perannya, atau mungkin ada sejarah yang menghilangkan peran kiai dan santri, maka bisa dikatakan sejarah itu harus diluruskan. Kenapa? Karena sangat jelas dan itu tercatat dalam catatan hasil Munas dan Muktamar Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1900 antara 24, 25 dan 26 para ulama-ulama itu bersama Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Bisri dan beberapa kiai yang lain, beliau sudah mendirikan utusan yang di bawah nama Komite Hijaz itu untuk menyelamatkan situs-situs sejarah termasuk makom dari baginda Rasulullah SAW yang saat itu di Arab Saudi sedang terjadi kekacauan politik dan tidak menghabiskan beberapa peninggalan para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di sana, termasuk situs-situs sejarah itu. Artinya apa? Peran besar Nahdlatul Ulama dalam tanda kutip berarti peran besar para kiai, para santri saat itu luar biasa. Perhatiannya bukan hanya kepada ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi juga kepada kemerdekaan negara kita ini. Tahun 1926 NU berdiri dan itu perjuangan terus dilaksanakan, dilakukan di mana-mana. Kalau meruntut sejarah sebelumnya, bagaimana itu diawali dari Pangeran Diponegoro dan sebagainya. Nah, baru pada tahun 1945 Agustus Indonesia dinyatakan merdeka. Ternyata para penjajah itu bersama kolonialnya itu kan ingin merebut kembali negara ini, ingin menjajah kembali bersama Jepang. Para kiai Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu kan kemudian memanggil Kiai Wahab Hasbullah, agar memanggil ketua-ketua NU se-Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya. Dan disitulah kemudian menelurkan yang namanya resolusi jihad. Resolusi jihad ini yang kemudian menjadi tanda diperingati kita sebagai orang Indonesia, sebagai santri Indonesia dengan peringatan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober. Itu mengacu kepada pada saat Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari bersama beberapa kiai yang lain yang berkumpul di bawah naungan Nahdlatul Ulama itu memutuskan resolusi jihad setelah beliau memerintah beberapa kiai khos istilahnya sekarang untuk mengadakan istikharah, melaksanakan istikharah terlebih dahulu. Dan itu ternyata luar biasa resolusi jihad ini. Resolusi jihad ini kemudian diambil oleh Laskar Hizbullah pimpinan Kiai Zainul Arifin itu, kemudian Laskar Sabilillah pimpinannya Kiai Maskur, kemudian Mujahidin dan Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Kiai Wahab Hasbullah itu berhasil melawan penjajahan kembali, berhasil mengusir para penjajah-penjajah dari bumi Indonesia ini termasuk Surabaya, dan puncaknya itu pada tanggal 10 November yang kemudian diadakan sebagai Hari Pahlawan Nasional. Sebenarnya dari 10 November itu diawali dari resolusi jihad ini. Maka adanya Hari Santri ini merupakan bentuk syukur kita, terima kasih kita kepada pemerintahan ini yang telah memutuskan pada tahun 2015 ada Hari Santri di bawah kepemerintahan Bapak Joko Widodo itu. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Setelah sekian lama para kiai dan santri ini dibuka, artinya tidak diberi hal untuk bisa mengingat kembali sejarah perjuangan para kiai-kiai zaman dahulu. Maka dari itu adanya Hari Santri ini sangat
berperan aktif, sangat bermanfaat bagi kita untuk menumbuhkan jiwa patriot, jiwa nasionalisme kita sebagai santri untuk bisa meneruskan perjuangan para kiai-kiai tersebut. Dan tentunya ini tidak bisa kita lakukan sendiri, harus selalu bersama-sama bersama para kiai, bersama para santri, bersama semua warga Indonesia, bangsa Indonesia ini untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya kira itu, mungkin nanti tambahkan. Ya, baik, bahwa Hari Santri itu adalah sebetulnya rasa syukur kita, rasa bentuk terima kasih karena para ulama dan para santri telah bersatu untuk merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kemudian Pak Ilyas, bahwa jika dulu para ulama dan santri itu melawan sekutu, melawan penjajah secara nyata, jika saat ini apakah ada hal-hal yang harus dipertahankan? Kalau dulu itu ada musuh yang sangat nyata itu yang harus dilawan. Pada era-era sekarang ini apakah ada hal yang harus dipersiapkan untuk tetap mempertahankan NKRI? Ya, terima kasih. Ada. Kalau dulu kita memang musuhnya nyata melawan para penjajah itu. Tapi sekarang ini sebenarnya lebih berbahaya lagi kalau kita hanya tinggal di Arab dan hanya mendengarkan. Apa itu? Lawan-lawan kita saat ini yang ingin menguasai negara Indonesia, yang ingin menumbangkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama yang dipegang oleh Jamiah Nahdlatul Ulama, itu sangat masif sekali menyerang kita. Bagaimana pembunuhan karakter pada tokoh-tokoh kita. Maka santri dalam hal ini, kita sebagai santri harus terus bertekad melawan dengan berbagai cara. Apa caranya santri? Tentunya adalah kita sambungkan hati kita kepada para kiai-kiai kita, kepada para ulama-ulama kita. Artinya gerak batin jangan sampai ditinggalkan, karena itu adalah hal yang sangat mendukung untuk gerakan dohir kita. Adapun gerakan dohir kita tentunya adalah dengan melakukan perbanyak belajar dan belajar, terutama mempelajari tentang prinsip-prinsip atau kekhasan negara kita, termasuk prinsip ajaran Islam, dan yang paling utama adalah memahami betul terhadap falsafah Pancasila yang itu sudah diputuskan oleh para kiai-kiai kita sebagai falsafah negara kita. Dengan apa caranya? Tentunya adalah selain belajar, kita juga aktif menulis. Kami harap santri itu betul-betul mau menulis, atau itu sedikit di media sosial dan sebagainya. Karena sebenarnya yang punya referensi yang jelas dan nyata itu adalah santri. Tidak hanya sekedar menulis menurut angan-angan, tetapi memang ada referensi. Makanya santri itu adalah manusia yang menurut saya di Indonesia ini luar biasa. Satu, karena kesederhanaannya. Yang kedua, santri itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, serta teguh dalam pendirian. Maka di samping itu, santri itu tetap sambung sanadnya kepada para kiai. Itu yang menjadi kekuatan tersendiri bagi santri untuk bisa melawan para penjajah-penjajah zaman modern ini. Penjajah zaman modern ini ya adalah bagaimana ekonomi kita berusaha untuk dikuasai. Maka motivasi yang pernah didirikan oleh para kiai kita dengan mendirikan Nahdlatul Tujar itu paling tidak harus kita konsep sekarang, meskipun boleh dikatakan agak terlambat, tetapi santri harus bangkit dengan kesederhanaannya untuk bisa membuat ekonomi rakyat yang berpihak kepada rakyat, sehingga kita tidak berpangku tangan kepada pihak-pihak asing di dalam ekonominya. Dan ini luar biasa. Dan insya Allah sampai detik ini Nahdlatul Ulama sebagai
organisasi terbesar Islam di Indonesia, bahkan di dunia ini sudah memulai dalam hal perekonomian rakyat ini, dan itu yang harus kita lanjutkan sebagai santri. Bagaimana kita terus untuk belajar dan membackup para kiai, para guru, dan termasuk melawan para penjajah zaman modern ini dengan perbanyak berjuang di media sosial, baik dengan tulisan atau dengan vlog dan sebagainya. Tentunya tidak asal menulis dan tidak asal berbicara, tetapi harus menggunakan referensi yang jelas. Yang terpenting tetap dalam satu komando, karena santri itu tidak pernah lepas dari komando dari kiainya. Itu yang terpenting, dan itu yang menjadi kunci kemenangan santri Indonesia ketika melawan penjajah-penjajah adalah tetap dalam satu komando. Saya kira itu. Ya, ada hal yang menarik tentang santri, yaitu tawasul itu tadi, bahwa selama kita ini terus melakukan sambung batin, maka kita juga akan, selama itu pula kita akan insya Allah selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Karena dengan begitu para santri itu tidak akan keluar dari ulamanya atau kiainya. Kemudian kira-kira ada nggak semacam penjajahan ideologi saat ini? Penjajahan ideologi ada. Kalau kita melihat ideologi yang berkembang saat ini yang besar, itu selain ideologi aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada neoliberalis, kemudian ada neokomunis, termasuk neo-khawarij. Paham-paham liberal dengan beberapa negara yang membackingi itu sudah berusaha masuk ke negara kita Indonesia, dan itu sudah nyata. Bagaimana kemudian muncul ada yang namanya kelompok-kelompok minoritas yang kemudian berusaha menguasai medsos dengan mohon maaf LGBT-nya itu. Kemudian ada neokomunis dengan beberapa negara yang membackingi. Kemudian ada neo-khawarij yang dengan beberapa negara yang membackingi. Bagaimana kemudian ideologi ini berusaha dimasukkan secara paksa kepada bangsa Indonesia ini dengan berbagai arah. Tetapi untungnya Indonesia ini masih punya Nahdlatul Ulama, yang di sini ada kiai, pengasuh-pengasuh pondok pesantren, ada santri, ada banyak orang-orang alim yang di situ yang tetap mempertahankan ideologi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tetap memegang prinsip ajaran tawasudnya, kemudian moderatnya, kemudian tawazunnya, ada keseimbangan dalam berfikirnya, kemudian tasamuh, nilai-nilai toleransi itu dikembangkan, kemudian ada iktidal atau ta'adul, jejak istiqomah, adil di dalam mengambil sikap dan bertindak. Amar ma'ruf nahi mungkarnya tetap dalam prinsip ajaran yang dikembangkan oleh para ulama salafun shalih ini. Maka sampai detik ini, alhamdulillah Indonesia ini tetap aman, Indonesia ini tetap tentram, bisa beribadah dengan tenang, ya karena memang para kiai-kiai kita tetap memegang prinsip ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang rahmatan lil alamin itu. Islam yang rahmatan lil alamin, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sekarang ini banyak mengambil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka di kita, di NU ini ditambah dengan An-Nahdliyah. Jadi jelas ini yang menjadi kunci bagaimana kita menjadi benteng kita untuk memerangi perang ideologi yang sedang dilancarkan atau yang sedang dipasang untuk warga kita Indonesia ini. Saya kira itu. Jadi sebetulnya perang ideologi itu cukup sangat berbahaya sekali ya bagi bangsa kita itu. Bagaimana upaya kita sebagai kader Nahdlatul Ulama untuk selalu membentengi? Karena saya pikir santri itu bisa saja tidak hanya di pesantren, tetapi santri itu bisa jadi nyantri yang ada di organisasi Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Bagaimana kita membentengi santri, membentengi warga Indonesia yang berpaham ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah?
Ya tentunya kalau kita santri itu tidak bisa lepas dari ngaji. Ngaji itu bahasa sederhana, tetapi kalau kemudian dikaji secara mendalam itu menjadi kunci bahwasanya benteng utama ideologi kita itu ada di ngaji itu. Ngaji tentunya ngaji yang sambung sanad dengan para kiai. Itu yang terpenting. Yang selanjutnya bagaimana kemudian kita terus membaca situasi dan kondisi kita bangsa Indonesia ini, sehingga kalau kita punya kemampuan di situ menganalisa mana yang harus dilawan dengan ideologinya, mana yang itu kadang menjadi kawan kita. Nah, ngaji itu yang terpenting, ngaji dan ngaji. Kalau dikupas secara tuntas, ngaji itu sangat panjang. Apa yang perlu dikaji? Ya tentunya adalah ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah ditulis oleh beberapa ulama, beberapa kiai, terutama para kiai-kiai kita di Nahdlatul Ulama ini. Insya Allah di situ akan kita menemukan banyak ilmu, termasuk banyak hal-hal yang bisa menjadi benteng Nahdlatul Ulama, benteng Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di negara Indonesia ini. Dan ternyata sampai detik ini paham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dianut oleh Nahdlatul Ulama itu ternyata diakui oleh dunia. Bahkan ada beberapa negara yang ingin belajar kepada NU di dalam mengembangkan paham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Nah, saya kira itu untuk bisa melawan hal-hal yang berbau ideologi itu. Ya baik, tentunya mengajinya tidak sangat tradisional, kita juga mengikuti perkembangan itu, karena mengingat NU sendiri sekarang sudah secara struktural sudah terbentuk di seluruh penjuru dunia, begitu. Jadi kita juga harus bisa mengikuti perkembangan, dan yang terpenting lagi bahwa mengaji itu sebetulnya adalah perintah institusi dari sebuah religi, di mana hadis thalabul ilmi itu adalah merupakan kewajiban kita seumur hidup. Jadi sepanjang hayat kita harus terus kita mengaji, harus terus kita belajar. Meskipun kita tidak ada di bangku sekolah, tetapi yang namanya kewajiban mencari ilmu itu adalah sepanjang masa. Itu yang saya tangkap, dan yang cukup menarik adalah bahwa santri harus terus melakukan upaya tawasul, mengaji, dan kita membentengi NKRI ini dengan ilmu pengetahuan. Terima kasih Bapak Ilyas. Selanjutnya yaitu yang tidak kalah penting dan yang kita tunggu-tunggu adalah Ketua PAC Fatayat BC, sahabat Arafah Zoom, akan memberikan penjelasan tentang peran Fatayat dalam menjaga harmoni bangsa dalam bingkai NKRI ini. Mbak Arafah, kira-kira apa peran Fatayat dari mulai tumbuhnya sampai saat ini di dalam mengisi kemerdekaan dan mempertahankan negara Republik Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Dumateng Romo Kiai Ahmad Rifai selaku penasehat kita sekaligus pembina Fatayat Nahdlatul Ulama anak cabang Beji. Beliau juga pengasuh Pondok Pesantren Nurul Tola. Beliau penasehat Pagar Nusa, penasehat LPBI NU, dan luar biasa kiprahnya di Nahdlatul Ulama sudah tidak kehitung, begitu ya. Alhamdulillah beliau bisa hadir juga membersamai kita untuk membincang tentang Hari Santri Nasional kali ini. Tidak lupa Bapak Ilyas Mukti MBD selaku Sekretaris MWJ NU Beji juga bisa, alhamdulillah bisa bersama-sama kita juga. Sahabat moderator, sahabat Wahyuni MBD yang telah memberikan waktu, dan sahabat-sahabat Fatayat semua, juga pemirsa di rumah yang bisa menyaksikan dan mendengarkan diskusi kita kali ini pada talk show Hari Santri 2020.
Sahabat Fatayat semua, sebelum itu kami jawab karena kami ini atas nama mewakili kaum perempuan, ini salah satu organisasi perempuan di dunia, di Indonesia khususnya, di dunia juga karena ada PCI juga sama. Jadi ada cabang istimewa Fatayat yaitu di negara-negara di dunia, di Hong Kong, Belanda dan seterusnya itu ada cabang istimewa Fatayat gitu. Cuman memang pusatnya, pengurus pusatnya itu tetap di Indonesia. Artinya kalau siaran ini bisa kemudian disaksikan di seluruh dunia karena memang sekarang sudah tidak ada jarak dengan adanya media sosial dan kecanggihan teknologi yang luar biasa ini. Bicara tentang santri, kami merasa bahwa kita semua ini bisa dikatakan santri karena paling tidak kita juga dididik oleh beliau-beliau seperti Romo Kiai Ahmad Rifai dan lain-lain yang selalu memberikan nasihat, memberikan pengetahuannya untuk kita semua. Jadi memberikan petunjuk. Ulama itu kan cahaya, ya. Ilmu itu kan cahaya. Jadi ulama itu kan pasti membawa petunjuk atau cahaya untuk kita semua. Sehingga guru-guru kita ini termasuk kiai-kiai kita, ini berarti kita ini adalah nyantri ke beliau-beliau gitu. Nah, santri itu sebenarnya adalah orang yang tolibun, jadi orang yang mencari ilmu, orang yang dididik kiai dengan penuh kasih sayang, kemudian imannya menjadi kuat, tidak mudah goyah dalam situasi apapun, meskipun dalam pergaulan, dalam keadaan, dalam kepentingan apapun dia tidak goyah. Itu adalah sebenarnya sifat dari seorang santri yang telah dididik tadi. Tapi didikan kiai itu pasti penuh kasih sayang. Jadi bedanya kalau ngajar di madrasah biasa atau di sekolah biasa itu beda. Karena kalau di pondok pesantren itu pasti dianggap anak dewi. Sehingga beliau mau turun tangan sendiri untuk membangunkan agar qiyamul lail gitu. Kalau kita memang santrinya santri yang kemudian pulang pergi karena sudah punya tanggungan masing-masing. Tapi paling tidak kalau santri yang kemudian tinggal di pesantren seperti itu dianggap anak sendiri. Kemudian santri juga memiliki sifat dan ciri khas yang kemudian hormat orang tua meskipun beliau telah tiada, sangat hormat, ta'zim kepada orang tua, itu santri. Kemudian santri juga rela berkorban demi negara, bangsa dan bangsa. Jadi cinta tanah air ini sangat tinggi, itu sifat dari santri. Jadi kalau ada kemudian santri yang tidak cinta terhadap tanah air, ini patut dipertanyakan begitu loh. Karena salah satu sifat santri itu adalah rela berkorban demi tanah air. Sama seperti saya menyambung dari Ustadz Ilyas tadi, bahwa resolusi jihad itu memang asli awalnya memang karena istikharah para kiai yang kemudian sangat peduli dengan negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah berdaulat. Jadi merdeka itu kan berdaulat. Nah, kedaulatan ini kemudian tidak dianggap oleh Inggris dan Belanda begitu waktu itu, yang kemudian setelah kemerdekaan masih juga ingin merebut kembali kemerdekaan itu. Nah, kedaulatan ini yang kemudian harus dipertahankan karena secara fikih menurut para ulama negara kesatuan Republik Indonesia sudah sah secara fikih, sehingga resolusi jihad itu muncul menjadi fardu ain atau wajib bagi seluruh umat Islam untuk melawan, memperjuangkan kemerdekaan itu, mempertahankan NKRI, itu wajib hukumnya. Karena tadi secara fikih sudah dianggap sah sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya hubbul waton minal iman itu wajib. Nah, itulah yang kemudian yang diajarkan sejak dini di pesantren-pesantren oleh para kiai ya kepada santri agar kita cinta terhadap tanah air tempat kita lahir, tempat kita menghirup udara, kemudian tempat kita sholat bersujud di tanahnya, itu kita diwajibkan untuk bisa kemudian membelanya gitu ya, mempertahankannya, menjadi benteng terdepan dalam mempertahankan negara ini. Termasuk karena memang NKRI itu kan memang keberagamannya sangat luar biasa, jadi macam-macam
semacam rujak ya. Rujak itu ono petise. Petis itu dari mana? Laut. Nggih, banyak bahan-bahannya yang dari laut juga karena ada ikan. Salah satu komponennya ada sayurnya dari gunung dan seterusnya, jadi macam-macam. Tetapi kalau sudah dijadikan rujak jadi enak. Nah, itulah yang dimaksud dengan harmoni itu. Harmoni itu kan berarti kalau kita berdiri sendiri-sendiri tadi kan tidak enak. Mak petis tok nggak enak toh. Kalau pas dicampur dengan garam, dicampur dengan kacang, dicampur dengan mentimun, lontong, sak kreceke pisan, kikil ya, itu pasti jadi enak. Nah, inilah Indonesia itu seperti itu. Sehingga bagaimana peran Fatayat menjaga harmoni tadi. Ini kan harmoni. Ya, rujak ini tetap menjadi rujak yang indah, yang enak begitu. Bagaimana yang kemudian siomay dan seterusnya, ini kan harmoni, semuanya harmoni. Harmoni itu berarti adalah keberagaman. Jadi memang berbeda-beda, agamanya banyak, sukunya banyak. Itu kita, Indonesia banget. Itu istikharahnya luar biasa untuk menentukan bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara kita itu luar biasa. Diskusinya panjang sekali sebelum menentukan kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian menentukan 5 sila itu sebagai dasar negara. Itu istikharahnya para ulama. Tapi karena founding fathers kita itu luar biasa, jadi punya kealiman yang luar biasa. Punya yang pertama tadi, jiwa-jiwa santri tadi sudah dimulai terinternalisasi. Jadi hatinya memang betul-betul bersih gitu. Para kiai kita itu betul-betul bersih. Kalau tidak bersih, tidak mungkin bisa mikirin negara sampai sebegitunya ya. Lahir batin diperjuangkan seperti itu. Jati hati, jiwa, raga dan sebagainya itu bersih. Nah, itulah sebenarnya keteladanan yang harus dicontoh kita sebagai santri gitu ya. Kita semua gitu ya. Sebagai rakyat Indonesia dan seterusnya. Nah, kalau perempuan, Fatayat berdiri pada tahun 1950. Jadi setelah Indonesia merdeka berapa tahun? 5 tahun ya. 5 tahun setelah Indonesia merdeka baru kemudian Fatayat berdiri ya. Fatayat sebagai organisasi perempuan sebenarnya perjuangannya sudah lama gitu ya, untuk mengisi kemerdekaan tentunya. Untuk mengisi kemerdekaan dengan berdirinya organisasi Fatayat ini, maka kepentingan perempuan, karena perempuan juga termasuk orang manusia yang berpengaruh di muka bumi. Iya apa tidak ya? Jadi perempuan itu sangat berpengaruh di muka bumi. Ternyata dan terutama dalam hal pendidikan dan pengasuhan anak gitu. Jadi anak itu paling banyak dipengaruhi oleh faktor ibu karena kedekatannya jadi dengan seorang anak gitu. Yang pertama karena madrasatul ula itu pada ibu. Jadi bagaimana dia belajar apapun itu ya ibu. Karena yang tiap hari membuai, menyusui dan seterusnya. Jadi mulai pada proses hamil, melahirkan, menyusui dan seterusnya itu kan ibu. Sehingga yang dilakukan ibu itu yang akan berpengaruh terhadap pola pendidikan anak. Termasuk bagaimana rasa nasionalisme ini ditumbuhkan, itu sangat dipengaruhi oleh seorang ibu, begitu ya. Jadi apalagi akhir-akhir ini pengeboman di beberapa tempat itu sasarannya banyak perempuan yang kemudian dijadikan pengantin bom. Seperti contohnya pengeboman di Bekasi. Itu kan ada itu di YouTube itu pengakuannya bagaimana dia kemudian dengan suka hati menjadi pengantin bom dan dinikahi dulu oleh orang lain yang kemudian orang itulah yang kemudian ternyata yang menyentir dia untuk bisa mempengaruhi dia agar mau menjadi pengantin bom. Jadi semangatnya adalah jihad begitu ya. Jihad. Nah, tidak hanya pernikahan di dunia tapi pernikahan di akhirat karena ada unsur jihadnya. Ini perempuan. Nah, perempuan ini adalah buruh migran, ada buruh yang buruh migran gitu ya. Jadi yang kesepian kemudian menemukan tempat di pertemuannya di medsos gitu ya. Jadi jalinan pertemanannya di medsos dan dia mau begitu.
Dan itu sekarang menjadi target itu adalah perempuan dan anak gitu. Terus kemudian pengeboman di mana yang terakhir itu di Surabaya dan di Sidoarjo itu juga perempuan. Ya, itu banyak perempuan-perempuan terutama yang masih muda, yang masih labil dijadikan pengantin bom. Nah, ini PR kita sebagai fatayat, sebagai perempuan untuk kemudian bagaimana ini bisa memberikan transformasi keilmuan, pemahaman yang komprehensif begitu ya kepada sesama perempuan. Jadi kepada ibu terutama untuk apa? Mentransformasikan kembali kepada anak-anak kita yang mulai usia remaja. Karena usia remaja itu memang masih sangat labil. Usia pencarian jati diri itu kan susah. Dikandani rada angel, rada bantah begitu ya. Sehingga dia kalau menemukan teman yang sesuai dengan yang dia inginkan, dia langsung ikut. Nah, ini yang mudah sekali dipengaruhi. Nah, peran kita di situ sangat penting untuk menjaga, karena mereka mengatakan atas nama jihad, tapi justru malah mencemari, mengotori Islam yang sebenarnya sangat ramah, rahmatan lil alamin begitu ya. Jadi Islam datang itu mengangkat derajat kita kaum perempuan, itu diangkat derajatnya sangat tinggi oleh Rasulullah, dijajarkan dengan kaum laki-laki yang memang sebenarnya memang sama kok, kita sesama manusia gitu. Jadi itu karena Rasulullah datang akhirnya kita menjadi seperti ini gitu. Seperti ini. Jadi panjenengan bisa rawuh di sini ini juga karena pengakuan terhadap perempuan gitu ya. Perempuan kemudian boleh menuntut ilmu dimanapun dan seterusnya sama dengan laki-laki, itu kan juga termasuk karena Rasulullah gitu loh. Nah, ini di mana? Di Bandung itu Fatayat, PP Fatayat itu juga bekerja sama dengan BNPT, Badan Nasional Penanganan Teroris, itu melantik 500 daiyah anti terorisme. Nah, ini salah satu keberangkan bahwa daiyah itu berfungsi tidak hanya kemudian mentransformasikan ilmu ya, jadi berceramah tentang ilmu-ilmu yang umum begitu ya. Umum itu maksudnya tentang keagamaannya, tapi juga mengarahkan untuk agar tidak menjadi agen, agar tidak terpapar terorisme begitu. Itu salah satu peran Fatayat yang sudah dilakukan. Salah satunya termasuk Garda Fatayat, ini juga agen yang kemudian digunakan untuk mentransformasikan ilmu tadi. Jadi siapapun yang bernama Fatayat yang kemudian masuk anggota Fatayat, dia harus mentransformasikan ilmu atau menyampaikan ilmu ini kepada anak-anaknya, kepada masyarakat di sekitarnya agar tidak mudah terprovokasi misalnya. Jadi agar tidak mudah termakan hoax begitu. Agar kemudian kalau mengaji ada sanadnya, sambung sanad. Jadi panjenengan kalau ngaos di medsos, di YouTube, dimanapun panjenengan tingali siapakah beliau, kemudian sambung sanadnya ditinggali. Karena itu penting, tadi sudah disampaikan bahwa salah satu ciri santri itu sambung sanad. Jadi gak poro-poro ngawur ngaji lewat Google. Nah itu ngawur namanya. Artinya tidak ada keterkaitan sambung sanad itu pasti nyambung dengan Rasulullah. Ya. Sambung dengan Rasulullah, itu ciri khas kita, ciri khas santri kita. Nah, kemudian peran Fatayat berikutnya selain kita madrasatul ula di dalam keluarga tadi, kemudian secara institusi juga sudah ada yang namanya baiat ya, daiyah 500 daiyah anti terorisme. Kita juga bekerja sama dengan stakeholder tertentu yang kemudian stakeholder ini pihak-pihak terkait itu adalah misalnya lembaga semacam Gus Durian, ini ada lembaga kajian yang kemudian di situ banyak ilmu tentang membahas tentang konsep yang NO tadi, tapi lebih kemudian dikerucutkan. Jadi konsep tentang toleransi, universalisme agama dan seterusnya itu dibahas dengan sangat kuat. Nah, ini akan memperkuat
wacana kita, paradigma berpikir kita, sehingga kita tidak mudah termakan hoax. Menjadi manusia itu lebih universal begitu ya. Jadi memandang sesuatu tidak hanya satu sudut pandang, tapi lebih luas gitu. Nah ini salah satu, jadi kita menggandeng stakeholder yang kemudian itu nanti secara keilmuan atau apapun bisa bermanfaat untuk Fatayat dan juga masyarakat ke depan. Saya kira itu sementara ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, sangat menarik sekali ya. Jadi meskipun perempuan itu sebetulnya kita sangat memiliki peran yang cukup besar, meskipun lininya tidak sama dengan laki-laki. Jadi kalau misalnya laki-laki bisa di medan pertempuran, tetapi perempuan juga tidak kemudian diam-diam saja. Jadi para kiai dulu itu juga seringkali dicari oleh musuh atau sekutu ke rumah-rumahnya, justru yang melindungi adalah bunyai gitu. Jadi bunyai bilang kiai tidak ada dan sebagainya. Nah itu dengan mental yang sangat kuat sekali. Itu juga yang harus diwarisi oleh kader-kader Fatayat tentunya. Tadi juga disinggung bagaimana seharusnya dan perjalanan Fatayat dalam mengawal harmoni bangsa. Kemudian kira-kira apa upaya Fatayat dalam meneruskan nilai juang para ulama. Jadi karena kita ini kader yang muda, bisa jadi kondisi yang belum begitu sangat stabil sekali. Apa upaya Fatayat di dalam mempertahankan nilai-nilai juang para ulama agar kita juga memiliki peran andil untuk mempertahankan NKRI juga ideologi yang kita punya. Karena para pemuda kita saat ini sangat banyak serangan-serangan teknologi, serangan-serangan hal-hal yang lain. Nah, itu upaya Fatayat apa kira-kira agar kita tetap menjaga nilai-nilai juang tersebut? Terima kasih. Ya, kita sebagai perempuan ya di Fatayat tentunya memang Hari Santri ini tidak hanya kemudian kita memperingati untuk agar ingat gitu ya, ingat kemudian tidak melakukan apa-apa, tapi kita merefleksikan diri kita masing-masing. Jadi nilai juang yang kemudian mereka perjuangkan itu mau diapain, kan begitu. Sehingga kemudian ini titik balik, tidak hanya kita peringati ya sudah diperingati, ini adalah pengakuan negara, penghargaan negara terhadap para ulama, para kiai, para santri yang telah berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, tapi kita tidak melakukan apa-apa gitu ya. Nah, meskipun tadi sebenarnya sudah sedikit banyak kita sebut, tapi paling tidak begini. Jadi sahabat-sahabat, jadi sahabat Fatayat itu menurut saya harus cerdas ya. Jadi harus cerdas, kemudian bisa menyaring informasi apapun. Itu bedanya Fatayat dengan yang lain. Jadi cerdas dan berakhlakul karimah itu penting. Ini beda yang harus kemudian menjadi ciri yang tidak bisa tidak gitu. Perempuan ya cerdas ya, berakhlakul karimah. Jadi ono cerdas tapi gak manduk. Kalau cerdas tapi tidak berakhlak kan nanti tidak akan manduk. Sama dengan begini. Kadang-kadang pemimpin itu kan butuh yang namanya benar. Tapi benar dan indah itu penting. Tapi kadang-kadang pemimpin itu benar tapi tidak indah karena tidak sesuai dengan keadaan masyarakat. Nanti kurang pas. Jadi pemimpin itu harus bisa benar dan indah dan mengerti kebenaran dan keindahan. Jadi totok kromone iku oleh. Jadi dilakukan misalnya Undang-Undang Cipta Karya ini, misalnya Omnibus Law itu, cara kritiknya bagaimana ya? Dengan cara yang santun begitu ya. Ya sudah kita ke MK dengan cara-cara yang cerdas dan santun. Itu sebenarnya ciri santri. Jadi tidak kemudian dengan cara bakar-bakar dan sebagainya, ini bukan santri. Nah, itu salah satu yang kemudian yang kita lakukan untuk meneladani. Jadi meneladaninya di sana, meneladani para kiai, para ulama. Nah, itu tidak bisa tidak. Artinya gak oleh enggak. Iya kudu iyo gitu. Cerdas dan santun. Terus yang berikutnya kecerdasan itu kemudian kita gunakan juga untuk
selalu tidak bisa tidak untuk mencari ilmu. Jadi karena mencari ilmu itu tidak ada batasnya ya. Sampai kapanpun minal mahdi ilal lahdi. Jadi dari buayan kemudian menuju liang lahat itu di sana prosesnya kita tetap wajib mencari ilmu. Jadi kalau di sini yang rawuh ini adalah ketua-ketua ranting, ini banyak yang ketua ranting, maka harus lebih cerdas, lebih berakhlakul karimah, dan juga tentunya alim, lebih berilmu gitu ya, berilmu, mempunyai ilmu yang kemudian ilmunya itu berkenaan dengan tadi meneladani Rasulullah. Memang puncaknya meneladani pada Rasulullah dan para ulama gitu ya. Nah ini yang penting, karena rata-rata mereka yang kemudian katut begitu ya, katut dengan minhum dan seterusnya, itu rata-rata mereka karena memang tidak tahu, dan sebagian besar memang ilmunya cekak aos begitu ya. Cekak aos artinya di permukaan, ini baru kenal Islam begitu ya, rata-rata begitu. Yang kemudian tidak pernah ngaji Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab dan seterusnya, jadi rata-rata mereka tidak dalam gitu ya, baru mengenal di permukaan dan seterusnya, sehingga gampang sekali terpapar atau terpengaruh. Sehingga orang yang tahu itu beda dengan orang yang tidak tahu. Makanya yang tidak tahu itu gampang digiring, jenenge masa mengambang. Masa mengambang itu mudah sekali. Jadi diajak demo gampang, ya, diajak kampanye gampang, pokoknya oleh duit, oleh dan seterusnya. Kita jangan berada di posisi yang masa mengambang itu. Jadi gampang diombang-ambing, gampang digerak norono untuk kepentingan sesaat, untuk kepentingan perorangan, untuk kepentingan golongan tertentu. Nah, kita tidak berada di situ. Saya kira itu dulu. Intinya, sahabat-sahabat sekalian, bahwa apapun yang kita hadapi, intinya adalah akan kita selesaikan dengan ilmu itu sendiri. Dan cara kita menyelesaikan tentunya dengan akhlak yang baik gitu. Jadi itu merupakan salah satu cita-cita Fatayat juga yang terangkum dalam mars yang sering sekali dinyanyikan oleh sahabat-sahabat. Baik sahabat-sahabat Fatayat dan pemirsa, kali ini kita akan bersama narasumber yang ketiga yang sangat penting sekali, tentunya sangat senior bagi kita para pemuda dan pemudi Nahdlatul Ulama, yaitu Bayai Ahmad Rifai. Bayai, bahwa Hari Santri itu sebetulnya adalah perjuangan yang sangat panjang sekali, bahkan rintisan perjuangan sebelum adanya Nahdlatul Ulama itu lahir. Seperti misalnya dalam perang Diponegoro itu tidak lain bahwa prajurit-prajurit beliau adalah para santri dan para kiai. Menurut Bayai, bagaimana resepnya bahwa kiai itu sampai memberikan warisan semangat nilai juang dari ke generasi sampai berabad-abad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, kenapa ulama, para kiai, alim alama di Indonesia nomor satu mempertahankan Islam ala ahli sunnati wal jamaah, berpedoman Al-Quran, hadis, ijma' qiyas, dan sekaligus PBNU, Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, NKRI UUD 45, termasuk ibu-ibu muslimat dan fatayat. Sekarang banyak dilupakan. Ibu-ibu fatayat muslimat itu cagaknya negara, itu ibu-ibu, tidak bapak-bapak. Dalam hadis al-mar'atu imatul bilad, fa idza saluhat salahatul bilad, fa idza fasadat fasadatul bilad.
wanita atau perempuan adalah tiangnya negara. Apabila wanita rusak, negara akan rusak. Wanita baik, negara akan baik. Maka tadi disampaikan, yang paling berbahaya adalah musuh-musuh Islam ala ahli sunnah wal jamaah adalah wanita dipengaruhi untuk mengalihkan pendidikan anaknya menuju ke situ. Itu antara lain kunci pertama. Ini baru saya sampaikan sekarang. Maka pendidikan anak kita mempertahankan Islam ala ahli sunnah wal jamaah, mempertahankan PBNU, itu dalam pendidikan harus ada pengisian itu. Tanpa itu akan guling dengan mudah anak-anak kita. Maka teman-teman pejabat-pejabat lelaki itu jangan coba-coba menghina wanita. Kunci negara adalah wanita. Kunci pendidikan adalah wanita. Yang mengajarkan itu mayoritas memang para kiai, para ulama. Ini untuk pengarah nama. Nah, terus yang kedua, maka disampaikan tadi, mengaji itu mudah, bahasanya itu mudah. Ini kalau dikembangkan bisa kuliah subuh, kuliah zuhur, kuliah di universitas ini, lah itu ngaji. Jadi hadis mengatakan, man ghada li talabil ilmi sholat alaihimul malaikatu wa burika lahu fi ma'isyatihim. Ini hadis Rasulullah. Barang siapa yang mengaji, berangkat mengaji, mau mengaji, malaikat mempetakan, mendoakan pada orang itu, dan orang yang mengaji tadi akan diberi barokah ma'isyahnya. Jadi perlu para fatayat, perlu saya ini, karena sekarang situasi ini COVID-19 ini semua goyang masalah ekonomi. Tapi belum bisa dikatakan krisis, masih dikatakan apa? Ya, belum krisis itu apa? Dan itu seperti itu, goyang. Maka fatayat itu perlu ada amalan untuk menjaga diri. Nah, kalau sudah ada zaman yang tadi disampaikan oleh Ketua Fatayat seperti itu, Fatayat itu pasti harus ada amalan dan punya amalan untuk menjaga diri dan keluarganya. Karena bapak-bapak keluar, ibu ada di rumah. Nah, nanti perlu saya beri hijayah untuk menjaga diri dan untuk amalan yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Ini sudah saya praktekkan, kenyataan orang mengatakan krisis, gini. Saya tenang saja. Duit ganten-ganten, berhasil ganten. Jadi kuncinya wanita kan di situ. Nah, harus punya amalan yang harus istiqomah. Terus tadi disampaikan 10 November 1945 itu para ulama yang dipimpin oleh Mbah Yai Hasyim Asy'ari, semua santri-santri yang ada di daerah berapa kilo itu? 24 kilo itu hukumnya wajib santri berjuang untuk bangsa dan negara. Tapi tidak hanya tahun 45 saja. Perjuangan kita di Indonesia harus selama-lamanya. Selagi masih hidup kita berkewajiban berjuang untuk bangsa dan negara. Khususnya urusan mempertahankan Islam ala ahli sunnah wal jamaah, pedoman Al-Quran dan hadis ijma'iyah. Dan ini yang harus sampaikan, pendidikan anak selagi masih ada. NU punya pendidikan apa saja, anak kita wajib dimasukkan di pendidikan NU. Karena sekarang NU sudah berkembang dan seimbang pendidikan internasional. Kedokteran juga ada, ekonomi juga ada, ini pertanian juga ada.
itu sudah perdagangan nggak ada. Di NU sekarang sudah seperti itu. Bahkan di perguruan tinggi itu sudah ada seperti Unisma dan sebagainya. Maka dari itu para fatayat ini untuk bekal harus diingat. Anak kita harus bisa baca Al-Quran. Kalau sudah baca Quran, maknanya Al-Quran. Kalau maknanya Al-Quran bisa tafsirnya Al-Quran. Jadi nanti akan diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran bisa nyafaati orang yang ahli baca Al-Quran besok di hari kiamat disyafaati oleh Al-Quran. Dan syafaatnya Quran tidak sama dengan lainnya. Kalau lainnya masuk neraka ada LBH-nya, tapi kalau Al-Quran sudah menyafaati si A akan masuk neraka, lawang itu tertutup oleh Al-Quran. Antara lain contoh ketua muslimat, ketua fatayat, siapa segini? Arfa, siap. Sampai siapa? Malaikat Malik, waduh rokok. Arfa masuk neraka. Ternyata ketua fatayat akan masuk ke neraka, semua tertutup. Akhirnya matur pada malaikat Malik, malaikat tidak ada, pintunya itu tidak ada. Masa tidak ada itu, padahal pintu satu bainal masyriqi wal maghrib itu adalah 7 ternyata tertutup. Nah, Quran sudah tertutup, ternyata 1 ditanya oleh malaikat Malik. Loh, pintu yang pertama kamu siapa? Saya Al-Fatihah. Menutup satu pintu. Yang kedua surat Al-Ikhlas. Nutup satu pintu lagi. Falak, Nas sampai ayat Kursi, surat Yasin, Waqiah. Tertutup 7. Ini syafaat Al-Quran. Ya, ketua Fatihah Beji tidak ada pintu masuk. Lapor pada malaikat Tuhan, Tuhan ada kiriman 1 tamu muslimat Beji, ternyata neraka tertutup karena syafaatnya Al-Quran. Kirim ke malaikat Tuhan. Anu itu kalau mungkin ada WA-nya. Siapa ini Arafah? Ketua Fatayat. Sudah berarti orang ini ahli baca Quran. Nah, NU membuat termasuk tahlilan mulai tingkat tinggi sampai tingkat terendah, di antara lain syafaat Al-Quran. Itu dalam Alfiyah juga ada, tapi mungkin misalkan banyak tidak tahu ngaji Alfiyah ini, aja pahami orang kita Alfiyah Asatibiyah Al-Quran. Wa inna kitaballahi awtaku syafi'in wa agnan gonaan wa iban mutafaddila. Di antara lain itulah syafaat Al-Quran. Maka dalam hadis Iqra'u Al-Qur'ana fa innahu yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Umatku semua, bacalah Al-Qur'an di hari kiamat. Quran akan menyafaati pada kamu. Antara lain menutup pintu-pintu neraka yang ada waktu itu. Nah, kalau tidak percaya apaan? Jadi Pak Ilyas, coba aja mati 10 hari atau berapa. Kalau tidak masuk ke situ kembali lagi atau 40 hari. Barokah yang nyoba 40 hari mati kalau tidak itu syafaat Al-Quran. Maka para ulama kita membuat yang paling mudah, yaitu orang yang paling bodoh kalau sudah tahlilan itu paling mudah. Maka dari itu dibimbing seperti itu. Ternyata dalam kitab Alfiyah Syatibiyah dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Maka tahlilan jangan sampai pensiun. Anaknya, cucunya, tangganya diajak biar mendapat syafaat Al-Quran. Terus perang 45, ya, perang 45 itu ada yang namanya Mbah Raden Asnawi Kudus. Dari sana itu berdoa, doanya aman, Indonesia Raya aman, aman, Indonesia Raya aman. Dari Kudus sampai Surabaya, serta muridnya wiridan itu karena istiqomah Bayai Raden Asnawi, aman, Indonesia Raya aman. Ternyata dari Kudus sampai di Surabaya, santrinya yang mati 1 saja, semua selamat, aman. Kalau di Kudus, Belanda mau ngebom, ya itu saja dipilih aman, Kudus aman, ya itu.
bomnya tidak bisa meledak. Jadi nanti juga ini perlu saya sampaikan. Fatayat ini kalau ada ruwet di rumahnya, ya dibaca saja. Aman-aman keluargaku aman, dibaca. Aman-aman keluargaku aman. Asing lanang koyo toleh-toleh. Aman-aman bojoku aman. Itu saja. Duwe ora kurang. Aman-aman duweku aman. Insyaallah ini sudah saya praktekkan beberapa tahun mulai baru sampai sekarang. Termasuk itu. Wiridan ini dianggap kayak dulinan. Saya buat syair dan doa itu ada yang syair ada yang enggak. Nanti banyaknya orang kalau berdoa dengan syair jangan paham. Oh, syair itu bisa dalam doa segala macam doa. Bahkan Rasulullah juga mendoakan pada sahabat-sahabat Ansor. Wa isa liman sodron. Banyak anda. Maka kunci pertama tadi tolabul ilmi. Nah, kalau ingin barokah ilmunya, ingin barokah rezekinya, ingin barokah anak-anaknya mengaji, itulah kunci. Ya, wa burikalahu fi ma'i masyidi, fi ma'i syadi. Dan masih muda, jangan coba-coba istirahat, tidak usah ngaji dan aduh nanti berbahaya, kosong. Ya, kosong. Imam Syafi'i mengatakan hayatul fata wa huwa bil ilmi matuqor. Terus pemuda itu kuncinya ada dua. Kalau ingin menjadi manusia yang sempurna, yaitu ilmu dan takwa. Ya. Tanpa dua, bagaikan mayat berjalan tanpa ruh. Kosong. Pemuda tanpa ilmu seperti mayat yang berjalan, tidak ada ruhnya. Menakutkan kalau pemuda-pemuda kita tidak punya ilmu dan tidak takwa Allah. Maka yang disampaikan tadi hadis Rasulullah memang man akrama aliman, ini akhlak loh. Man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Karena siapa yang memuliakan ulama seperti memuliakan Rasulullah seperti memuliakan Allah. Siapa yang memuliakan Allah, surga tempatnya. Jadi mudah dari surga itu. Ya, kunci adalah man akraman. Ini hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus yang saya sampaikan tadi perlu nanti lupa masalah ekonomi. Itu perlu Fatayat harus mengamalkan ini. Itu hadis Rasulullah waktu perang Hudaybiyah. Perang Hudaybiyah itu kalah Rasulullah. Setelah kalah Rasulullah tanda tangan kalau rakyat dari tanah haram masuk ke tanah halal harus dikembalikan, tapi kalau tanah halal ke tanah haram harus ditahan, harus dihukum. Itu Rasulullah kalah waktu perang. Akhirnya ada namanya sahabat Salim bin Auf, itu anaknya hanya satu. Jalan-jalan ternyata melewati batas perbatasan antara tanah haram dan tanah halal, ditangkap oleh tanah haram, oleh kafir Quraisy. Dihukum, disuruhan mengembala kambing 4.000 sampai 5.000 dan unta 100 tiap hari, bertanggung jawab dihukum. Ternyata Salim anaknya ditahan seperti itu, melapor pada Rasulullah. Ya Rasul, ini anak saya ditahan karena gara-gara perjanjian sampean. Yang tanah haram masuk tanah halal dikembalikan, yang tanah halal masuk tanah haram harus dihukum. Ini panjenengan salah. Hanya Nabi menjawab, lu gak salah Le. Dalam keadaan kalah seperti kemarin itu Le. Seumpama saya tanda tangan, kamu sudah mati dulu-dulu Le. Dihabisi oleh kafir Quraisy. Oh gini, ngapunten. Nah, terus gini lah Rasul, anak saya ditangkap sampai sekarang belum bisa keluar dan ibunya sakit karena anaknya satu, habis harta saya. Rasulullah tahu, yang panduliyo baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim katsiran. Waktu itu sak terusin. Setelah dibacanya berapa, tidak sampai bulanan, anaknya pulang. Akhirnya pulang, senang orang tuanya.
Salim akan laporan Rasulullah. Salim keluar, rumahnya sudah dirubung oleh unta 100 dan kambing 5.000. Akhirnya lapor Rasulullah. Ya Rasul, oh iya anak saya sudah pulang. Oh iya beneran. Tidak, katanya Nabi. Yang saya bicarakan, rumah saya dirubung 100 unta dan kambing 5.000. Yang saya tanyakan, kambing dan unta hukumnya bagaimana? Apabila kambing dan unta itu lari sendiri, itu hukumnya halal. Tapi kalau yang membawa anakmu, hukumnya haram. Oh, anak saya dulu Rasul setelah di rumah beberapa jam, akhirnya itu datang kambing. Oh, ya berarti halal hukumnya. Inilah termasuk fadilah dari membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil. Terus diputuskan menurut Imam itu diputuskan 1 hari 1 malam 200 kali. 200 kali. Ini perlu ini sampean. Jadi 200 kali. Siang boleh, malam boleh. Jadi 200 kali. Terus Salim setelah itu menjadi bos lagi karena termasuk donatur yang paling top zaman Rasulullah SAW. Akhirnya kembali menjadi bos. Nah, bos itu kalau di sana 5 juta per kambing kali 5.000 berapa? Nah, unta kalau 50 juta kali 100 sudah berapa? Itu menjadi bos lagi. Di antara lain ini ijazah yang saya sampaikan untuk apa itu ikhtiar jangan sampai krisis, yaitu dibaca. Dan waktu COVID-19 ini kayak mulai krisis corona, itu anak pondok ada yang pulang ada enggak, ya kurang lebih ada 8 pulang waktu itu. Sudah ada yang pulang, saya tanggung. Nah, itu saya bacakan. Kalau malam 200 untuk keluarga, siang 200 untuk anak pondok. Jadi uangnya itu datang sendiri. Ini sudah praktek beberapa kali. Kalau makan 100 orang 3 piring kali 100, ayo. Tahu ada pengalaman mengurup. Nah seperti inilah yang lain fadilah dari untuk usaha ekonomi sekarang yang sulit ini. Dan usaha saya itu hanya satu tok, yaitu tukang nyukur tok, lainnya pre total. Dan sego itu pesanan itu kan pre total. Jadi hanya satu yaitu tukang nyukur tok, cukup mereka. Kayak ini supaya diamalkan. Yang dari aman-aman tadi ya, itu diamalkan. Yang saya satu, saya sampaikan lagi, langsung baca syahadat. Tapi sekarang ini kan sudah berbahaya. Mulai ada itu tsunami. Tsunami ini kan sudah meluas 20 meter yang kan datang airnya. Ini kan sudah sebar. Nah, ini ada jaya lagi. Saya baca syahadat. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A-I-U. Nah, ini dibaca di hati. Kiai yang Wijaya saya ini kalau dibaca di hati. Satu, diselamatkan tsunami, yang kedua gempa bumi, yang ketiga bom, yang keempat senjata api, yang kelima senjata tajam, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya termasuk virus. Waktu itu tidak ada bahasa virus. Loh, ini Kiai sudah mengatakan seperti itu. Waktu saya masih muda, masih kecil, sudah mengatakan termasuk virus corona. Jadi pun kata lawan ini terus jangan apa. Iya, sangat menarik sekali bahwa memang para kiai dan para santri itu hampir tidak memiliki senjata yang seperti meriam, terus kemudian senjata-senjata tajam yang lain, tetapi tawasul, doa dan sebagainya itu juga merupakan senjata yang sangat ampuh bagi kita semuanya. Kemerdekaan, krisis keadaan dan sebagainya adalah senjata yang sangat handal sekali. Satu lagi Mbak Yai, dengan adanya hal yang demikian ini, kondisi wabah corona, kemudian
belum lagi hal-hal ideologi juga masih saja kadang ada serangan-serangan. Apa kira-kira peran Kiai saat ini untuk tetap menjaga kedaulatan NKRI dan Pancasila? Para ulama itu begini ya, Indonesia itu bagaikan rumahnya sendiri, kedaulatan. Apabila ada orang rumahnya dirusak oleh orang lain, siapa saja pasti angkat pukul atau angkat celurit, itu pasti. Kenapa? Perjuangan di Indonesia yang disampaikan tadi, termasuk Ansor tahun lahirnya itu 34, itu sudah geger perang sama Belanda, sama Inggris, sama itu sudah mulai zaman itu. Nah, terus rumahnya ini sudah aman baik, lu akan digoncang lagi, akan dihancurkan oleh siapapun, kita tidak akan terima. Karena kita mencari makan di Indonesia, kita tidur di Indonesia, kita nikah di Indonesia, kita membuat anak di Indonesia. Mana mau ke luar negeri Anda ya, menanam ya di Indonesia. Loh, ini kunci, ini kita ibadah di Indonesia, ini harus diamankan. Maka sudah ditetapkan yaitu tadi falsafah negara. Yang lain sekarang sudah ditetapkan waktu tahun berapa itu, yaitu PBNU Pancasila Bhinneka Tunggal Ika NKRI UUD 45 harus kita pertahankan, berbangsa dan bernegara. Terus situasi ini semua harus berdoa. Ya, semua ikhtiar. Lah ada Fatihahnya enggak pakai gininya, itu ada yang enggak apa-apa. Kalau syuting ini orang buku di sana, ini melanggaran protokoler. Ya. Dan para ulama tetap berdoa. Doa ini macam-macam. Ini perkembangan internasional. Kalau kami dengan fatal yang daruh malam. Nah, saya itu tiap malam setelah jam 12 itu saya melihat. Jadi biasa nggak tidur, dia pakai tasbih ya tadi saya sampaikan itu saya menyelidiki senjata-senjata canggih internasional. Ya seperti ini. Loh, ini banyak yang akan menghancurkan Indonesia. Antara lain ini negara ini. Nah ini juga saya berpikir kalau Indonesia sudah dihancur seperti ini, kita tidak siap-siap, hanya pada Allah. Tawakal badal ikhtiar. Kita harus ikhtiar, yaitu aurat-aurat dan untuk menghancurkan dia yang akan menghancurkan Indonesia. Ini sudah mulai bulan Ramadan. Jadi negara ini dan hizib semua itu saya semua sudah hizib. Ini ada yang baca, ini ada yang sudah. Dan ini amalan yang paling ringan itu apa? Tapi seperti itulah untuk melengkapi dari aurat para ulama dulu yang diamalkan. Jadi satunya jalan itu mayat diselamatkan tsunami, gempa bumi, bom, senjata api dan senjata tajam dan lain sebagainya, termasuk itu corona. Nah, terus kita bagaimana terhadap biaya terhadap tadi saya sampaikan kuncinya man akrama aliman itu nanti akan beres. Kalau tidak ada itu tidak akan berhasil. Maksudnya tidak berhasil fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini yang kita harapkan. Maka hidup di dunia dia selamat dunia sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hukum ini. Baik sahabat-sahabat, karena waktu sudah sangat sore, sudah senja. Kira-kira dari sahabat-sahabat apakah ada yang ditanyakan? Saya persilahkan untuk maju 2 orang saja. Silakan yang bertanya, saya persilakan untuk maju ke depan. Ya, saya rasa sudah cukup. Mungkin hal yang terakhir, kira-kira pesan dari ketiga narasumber ini kepada para pemuda-pemudi Nahdlatul Ulama di dalam turut serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan. Apa pesan Anda kepada para pemuda-pemudi Nahdlatul Ulama
Saya mulai dari Ustadz Ilyas terlebih dahulu. Baik, para sahabat-sahabat sekalian, pemirsa yang di rumah yang saya banggakan, Hari Santri tanggal 22 Oktober 2020 ini diawali dengan banyaknya para kiai, para pengasuh pondok pesantren yang wafat. Kalau dalam keterangan hadis, maka wafatnya orang alim itu merupakan musibah yang sulit untuk ditambal. Harapan saya dengan adanya momen Hari Santri tahun ini, para santri betul-betul berintrospeksi diri untuk bisa meneruskan perjuangan para masyayikh, para kiai yang telah mendahului kita. Kita tidak boleh berpangku tangan, berleha-leha, bersantai ria, tapi kita harus betul-betul siap menutupi kekurangan-kekurangan yang ada saat ini. Insya Allah dengan santri yang sehat, Indonesia betul-betul kuat. Kalau santri kuat, Indonesia hebat. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pada sahabat Arafah, apa pesan-pesan Anda kepada para pemuda dan pemudi Nahdlatul Ulama? Baik, sahabat-sahabat dan pemirsa di rumah, kita sebagai pemudi, ini tadi saya rangkum saja ya, jadi harus betul-betul menjadi pemudi yang cerdas, jadi tidak mudah termakan hoax, karena masa depan Indonesia itu ada di tangan kita semua, terutama pemuda-pemudi yang kemudian masih belajar dan seterusnya. Ini jangan belajar setengah-setengah, jadi belajarnya menyeluruh begitu ya, jangan hanya separuh, apalagi di permukaan saja. Ini yang pertama, biar tidak termudah makan hoax, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah kemudian terombang-ambing ikut sana sendiri yang tidak jelas. Itu pertama. Jadi harus punya pijakan yang jelas sebagai pemuda itu. Karena sekali lagi, karena usia labil sehingga perlu kemudian pegangan yang derek kiai saja. Jadi derek kiai itu akan selamat, derek kiai sampai mati itu memang betul, karena sekali lagi beliau-beliau itu adalah pelita. Betul kata Ustadz Ilyas tadi, kalau pelitanya banyak yang berguguran, ini bencana yang memang tidak bisa, yang sangat memprihatinkan sebenarnya. Jadi Jawa Timur itu kehilangan ulama, ada hampir 90 ulama mulai bulan Februari. Ini kan berarti bencana yang luar biasa. Sementara mereka ada pelita-pelita yang menjadi petunjuk begitu ya, dari kita semua yang bisa dikategorikan miskin ilmu gitu ya, miskin ilmu, miskin amal. Sehingga ini penting kita lakukan gitu ya. Kita derek kiai saja, derek kiai, kemudian sudah sambung sanad dan seterusnya, dan kemudian meneladani mereka dalam hal keilmuan maupun dalam hal akhlak begitu ya. Itu kuncinya, karena Rasulullah diutus ke muka bumi selain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itu letaknya. Jadi inti dari semua ini adalah akhlak begitu ya, budi pekerti yang baik. Kalau itu terjadi, insya Allah dunia tidak gonjang-ganjing. Jadi kalaupun gonjang-ganjing ya memang ada nafsunya dan seterusnya. Tapi paling tidak kalau itu bisa direm dari kita gitu, dari fatayat untuk anak-anak kita dan seterusnya, saya kira ini akan kita memang betul-betul menjaga harmoni itu dan menjadi penyejuk begitu loh di tengah-tengah masyarakat yang serba hedonis. Jadi ya, masyarakat sudah acuh tak acuh, gak peduli, yang penting saya enak, 7 turunan anak saya ini mangan kabeh, seneng kabeh, kemudian harta benda saya melimpah ruah, gak peduli sama tetangganya yang gak bisa makan gitu ya. Di tengah itu kita menjadi penyejuk dan oase untuk mereka semua. Itu saat ini harapan kami ke depan, dan kita transformasikan apa yang kita diskusikan termasuk hari ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain, termasuk anak-anak kita di rumah. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, dumateng Mbak Yai, kira-kira apa pesan untuk pemuda dan pemudi Nahdlatul Ulama? Gini, dalam hadis kudusi, in kuntum turiduna rahmati farhabu khalqi. Al-hadits atau kabakol. Kalau ingin kamu mendapat rahmat, maka kasih sayangilah makhlukku. Dengan teman itu tidak boleh, pelero-peleroan itu tidak boleh. Membuat fitnah orang tidak boleh. Kalau ingin mendapat rahmat Allah, kasih sayang Allah, ini hadis qudsi mengatakannya. Maka ini yang dipegang betul-betul hadis qudsi ini, in kuntum turiduna rahmati farhamu khalqi. Siapa saja itu makhluknya Allah harus kita punya kasih sayang. Tidak boleh mencaci maki, tidak boleh memfitnah dan macam-macam. Ini hadis Rasulullah. Yang berani silahkan. Kalau ingin dapat azab minat dunya ilan nar. Itu yang kedua. Ini perlu disampaikan. Kalau sudah seperti ini, ada kau lagi, kita harus jujur. Ini perlu untuk dan disampaikan akhlak itu juga kunci. Kunci akhlak itu kunci. Aktsar ma yudkhilul jannata taqwallah wa husnul khuluq. Yang bisa kebanyakan yang memasukkan surga itu nomor satu adalah takwa Allah. Yang kedua husnul khuluq, akhlak yang mulia. Ini juga hadis. Terus yang ketiga, ini kunci dalam alfiyah lagi. Wa isaliman sodron wa anwi batin fahim. Tuhadar idharal qudasi angkong wassalam. Bersihkan hatimu dari tipu daya. Satu, dendam. Dua, perbuatan yang tercela. Yang ketiga, adu domba. Apabila tiga ini bersih dari hati kita, Allah akan memasukkan surga bersama orang-orang yang bersih dari dosa. Tapi sebaliknya, apabila kita tetap adu domba, layat hulu jannah takottatun. Orang yang adu domba itu tidak bisa masuk surga. Coba kalau nggak percaya, sama coba adu domba dengan teman-teman, sama fataliatnya supaya gini-gini. Adu domba, nanti zaman mati coba 40 hari. Kalau nggak dibeles-beles ngomongkan lagi. Ini yang paling penting. Ada tiga di hati kita harus hilang. Satu, dendam. Yang kedua, perbuatan yang tercela adalah perbuatan yang mengandung maksiat. Yang ketiga adalah menggunjing sesama alias adu domba. Di Umairah kan gitu, adu domba, adu itu enggak boleh. Karena ada hadis layat hulu jannah takottatun. Orang yang adu domba tidak bisa masuk surga. Nah sekarang ini hadis Rasulullah seperti ini, jangan berani mencoba. Harus sendiri sajalah supaya selamat kita bersama orang-orang yang bersih dari dosa. Inilah pemuda, ilmu dan takwa kuncinya. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada ketiga narasumber hebat kita. Terima kasih Ustadz Ilyas, terima kasih sahabat Arafah, dan terima kasih Mbak Yai Rifai. Semoga kita bisa berjumpa pada sesi yang lain. Sebelum kita akhiri, dari panitia akan memberikan cindera mata yang akan diberikan langsung oleh ketua panitia dan didampingi panitia yang lain. Saya persilahkan kepada ketua panitia dan panitia yang lain untuk memberikan cindera mata.